Lembaga pendidikan yang harusnya jadi ruang intelektual malah lebih mirip manajemen artis. Gurunya jadi talent scout yang milih-milih mana nih murid yang punya tampang-tampang viral, mana yang nyolok buat ditaruh di depan. Sementara kemana murid yang benar-benar berprestasi secara akademik. Mereka tenggelam di pojokan karena dianggap nggak menjual buat konten sekolah. Guru-guru ini terjebak dalam istilah psikologinya the halo effect. Mereka ngerasa kalau mereka ngikut tren bareng muridnya, kontennya banyak yang suka, berarti mereka udah jadi guru asyik dan deket sama murid. Lalu karena ngerasa udah jadi guru yang asyik, mereka lupa kalau kedekatan emosional harus dibarengi dengan ilmu. Mereka ngerasa dekat dengan murid adalah segalanya. Padahal tanpa edukasi dan wibawa, mereka sebenarnya sedang menurunkan derajat lembaga pendidikan menjadi sekedar tempat nongkrong yang dibayar negara. Pertanyaan saya, teman-teman sekalian, kalau murid-murid ini besok masuk ke dunia kerja yang pastinya lebih kejam daripada dunia pendidikan, mereka nggak bisa pakai akal, mereka nggak tahu etika dan moral, mereka taunya sukses sama dengan viral, dan viral sama dengan pakaian ketat plus joget-joget sensual. Kira-kira, profesi apa yang lapangan kerjanya akan sangat welcome dengan kriteria orang semacam ini? Banyak guru zaman sekarang tahu gimana caranya jadi guru yang baik, tapi nggak tahu gimana caranya jadi guru yang benar. Ini bukan soal sertifikasi, bukan soal gelar SPD-nya, tapi pedagogi, seni mengajar. Mengajar itu bukan cuma soal mindahin data dari buku ke papan tulis. Ada proses yang namanya scaffolding. Guru itu harusnya membangun tangga pemahaman buat muridnya. Kayak yang saya bilang di awal tadi, bukan 5 tambah 5 hasilnya berapa, tapi 10 itu hasil berapa tambah berapa. Kalau ini emang udah diterapin, murid itu nggak cuma jago matematika, tapi jadi tahu kalau joget plus viral bukan berarti sukses. Mereka bisa pakai akal dan ngebedain mana yang nakal dan mana yang bermoral. Saya ingat sama satu tokoh legendaris dunia pendidikan Indonesia, namanya Profesor Yohanes Surya. Dia bilang, di dunia ini tidak ada anak yang bodoh. Yang ada itu hanya anak yang tidak atau belum mendapat kesempatan belajar dari guru yang baik dan metode yang baik. Beliau membuktikan ini dengan pergi ke pelosok Papua dan mencari anak-anak yang dianggap paling nggak punya harapan. Yang 4 tahun nggak naik kelas, usia 12 tahun masih kelas 2 SD. Dalam waktu singkat, di tangan Prof. Yohanes, anak-anak yang tadinya dianggap nggak punya harapan ini berubah jadi juara Olimpiade Sains dan Robotik tingkat nasional. Mereka yang tadinya nggak bisa ngitung cepat, tiba-tiba bisa nyelesain soal akar kuadrat dan variabel kompleks cepat kilat. Soal pertama, X berapa? 6. Berapa? 6. Kita lihat jawabannya. Iya. Beliau tahu kalau otak manusia itu plastis, bisa dibentuk, asalkan pengajarnya punya metode. Jadi kalau kamu ngelihat ada murid SMA yang nggak bisa matematika, atau nggak tahu 2 tahun itu berapa bulan, jangan cuma ketawain muridnya.